Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewa, perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan PBL tentang inovasi dalam pengembangan produk jasa pengiriman di era digitalisasi. Next slide. Untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada Fikri Aditya Mahendra, yang kedua Amanda Farliani Hidayat, yang ketiga Nabil Safwan, yang keempat Alfonsus Gafri, yang kelima Prince Eduardo Haloho, yang keenam Raina Mayang Denarisa, yang ketujuh Muhammad Nanda, dan yang terakhir ada Dewa Dwi Putra, yaitu saya sendiri. Next. Next slide akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raina. Pada era digital ini, dunia kita sedang mengalami transformasi yang begitu pesat, ditandai dengan semakin melolosnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah menambah ke seluruh sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan juga. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Selain itu, orang-orang juga dapat berinovasi di era digital saat ini dalam industri logistik dan pengiriman dengan integrasi teknologi. Proses pengiriman menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dalam kegiatan berinovasi, perusahaan harus mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari kinerja operasional, di mana kinerja operasional merupakan kegiatan sumber daya yang memiliki pengaruh bagi perusahaan dalam pencapaian prestasi dan kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adnan. Latar belakang, inovasi dalam jasa pengiriman adalah suatu keharusan di era digitalisasi. Inovasi adalah bagaimana kreativitas tersebut dapat diterapkan di dalam menghasilkan produk dan jasanya. Dengan kreativitas dan inovasi, diharapkan wirausaha dapat menangkap peluang yang ada dan menghasilkan laba yang layak. Era digitalisasi adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer yang dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu, bahkan real time. Di era digitalisasi ini, menciptakan pertumbuhan pesat e-commerce, perubahan perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi telah mendorong perusahaan jasa pengiriman untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Produk jasa yang ada di era digitalisasi adalah seperti jasa kurir, yaitu JNE, Tiki, JNTN Express, platform logistik seperti Shipper dan Grab Express, juga Gosen. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya yang bernama Amanda. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi inovasi dalam pengembangan produk jasa di era digitalisasi secara khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat membandingkan berbagai produk jasa yang muncul di era digital. Yang kedua, dapat mempelajari teknologi di era digitalisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produk jasa. Dan terakhir, dapat mengembangkan strategi yang inovatif dalam produk jasa. Baik, untuk metodologi sendiri itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur,
Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan yang telah dipublikasikan dalam bidang studi tertentu. Langkah-langkah utama termasuk identifikasi topik penelitian, pencarian literatur, seleksi sumber literatur yang relevan, analisis dan sintetis temuan-temuan yang ditemukan dari literatur yang telah dipilih. Next. Untuk di metodologi sendiri kita membandingkan 3 jenis jurnal. Yang pertama berjudul Inovasi dalam Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Kompetitif Bisnis di Era Digital yang ditulis oleh Muhammad Afrizal Miraji. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk memahami pengalaman pengguna dan persepsi mereka terhadap layanan pengiriman di era digital. Melalui wawancara mendalam dan analisis naratif, penelitian dapat mengeksplorasi inovasi yang diterapkan oleh perusahaan pengiriman dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut, inovasi menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital. Ini mencakup pengembangan produk, proses, serta model bisnis yang baru. Untuk kajian kaitan dengan penelitian ini menekankan bahwa inovasi adalah kunci untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Next. Untuk judul yang kedua ini, pengembangan UMKM kuliner di era digital, peran inovasi dan jaringan bisnis di kota Sampang. Karya Laili Nuraini Fuji, Santoso Erwin, dan Kirdani. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel seperti inovasi produk dan jaringan bisnis serta dampaknya terhadap pengembangan usaha. Dalam konteks penelitian pengiriman, inovasi dalam layanan pengiriman dapat dijelaskan melalui analisis bagaimana digitalisasi mempengaruhi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Untuk hasil penelitian tersebut memiliki pengaruh positif untuk hasil penelitian tersebut. Mungkin karena ada beberapa kendala, bisa tolong dilanjutkan sebentar. Oke, di sini ada metodologi yang ketiga. Di sini ada judulnya Corporate Entrepreneurship in Digital Era sebagai pendorong utama inovasi dan pertumbuhan dalam mengembangkan organisasi. Studi kasus di Gojek. Untuk penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui pengumpulan data non-numerik dalam konteks inovasi jasa pengiriman. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengekspresikan pengalaman pelanggan dan juga penyedia layanan tentang inovasi yang diterapkan. Bisa dilanjut? Oke, untuk hasil dan pembahasan perkembangan teknologi digital seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, dan AI telah meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih personal. Selain itu, konsumen modern semakin menuntut kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam berbelanja, sehingga perusahaan jasa pengiriman harus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Sedangkan untuk menganalisis inovasi dalam industri logistik dan jasa pengiriman, mereka menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk membuat proses pengiriman lebih efisien, transparan, dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi untuk perkembangan daripada jasa pengiriman, lalu seperti e-commerce itu menerapkan perkembangan IoT dan untuk mereka dapat berinovasi dan juga untuk bisa relevan terhadap perkembangan zaman. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Ale Prince. Inovasi dalam pengembangan produk jasa pengiriman di era digitalisasi sangat penting untuk tetap relevan dan kompetitif.
teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk industri logistik dan jasa pengiriman. Perusahaan jasa pengiriman harus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasi, memberikan layanan yang lebih personal, dan menangkap peluang yang ada. Selanjutnya dilanjut. Hasil dan pembahasan digitalisasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan pengiriman. Platform online yang mudah digunakan memungkinkan pelanggan untuk memesan dan memantau pengiriman dengan lebih mudah. Integrasi dengan aplikasi mobile memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi pengiriman kapan saja dan di mana saja. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan perusahaan pengiriman untuk mengumpulkan data pelanggan yang lebih akurat, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Selanjutnya dibacakan oleh Alpon. Baik, kesimpulannya dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI telah mengubah secara signifikan industri logistik dan jasa pengiriman. Inovasi dalam teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kemampuan untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Konsumen modern menginginkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam berbelanja, sehingga perusahaan pengiriman harus tetap berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Digitalisasi juga telah memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data lebih akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. Next. Adapun saran sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam teknologi. Perusahaan jasa pengiriman perlu berinvestasi lebih besar dalam teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan yang lebih personal. Kedua, keamanan data. Inovasi dalam digitalisasi harus memperhatikan keamanan dan privasi data pelanggan, mengingat pentingnya perlindungan informasi dalam era digital. Yang ketiga, riset dan perkembangan. Perusahaan terus melakukan riset dan pengembangan guna memahami tren dan kebutuhan konsumen yang terus berubah, sehingga mampu menyediakan solusi yang relevan dan kompetitif. Keempat, peningkatan layanan. Mengintegrasikan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap permintaan konsumen adalah kunci untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam menghadapi persaingan global. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.